Insya Allah malam ini kita akan mengkaji sedikit tentang masalah tata cara membersihkan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahiyal qalbu." Ingat-ingatlah bahwasanya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Bila segumpal daging ini baik, maka akan baik seluruh jasadnya. Tetapi bila segumpal daging ini buruk, maka akan buruk pula seluruh jasadnya. Ingat-ingatlah, sesungguhnya segumpal daging itu disebut dengan qalbun, hati. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad hafaza ruhana wa jawarihana wa qad amarana bittaqwa wa nahana 'an ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul huda, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyyul mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala azkal azkiya sayyidina wa maulana Muhammadin atqal atqiya, wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi ila yaumis sulaha, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim lana bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma raddini biqada'ika wa barik li fima qaddara li, hatta la uhibba ta'jila ma akharta wa la ta'khira ma 'ajjalta, birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa masih melimpahkan anugerah serta nikmat-nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga alhamdulillah pada malam hari yang mulia ini, di majelis yang diberkahi oleh Allah ini, kita masih dapat berkumpul dengan niat menuntut ilmu lillahi ta'ala. Selanjutnya salawat beriring salam kita sampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena syafaat beliaulah yang kita harap-harapkan nantinya, mulai saat kita duduk di majelis ini sampai nanti di yaumil akhirah. Tentunya kita sebagai umat beliau wajarlah kita ucapkan salawat dengan lafaz Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah dan juga orang tua yang hadir pada malam hari ini, terlebih-lebih sahibul bait beserta dengan keluarga yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah malam ini kita akan mengkaji sedikit tentang masalah tata cara membersihkan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahiyal qalbu." Ingat-ingatlah bahwasanya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging.
Bila segumpal daging ini baik, maka akan baik seluruh jasadnya. Tetapi bila segumpal daging ini buruk, maka akan buruk pula seluruh jasadnya. Ingat-ingatlah, sesungguhnya segumpal daging itu disebut dengan qalbun, hati. Sesuai juga dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, Yawma la yanfa'u malun wa la banuna illa man atallaha biqalbin salim. Suatu saat nantinya seluruh manusia ini akan digiring oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertemulah kita pada suatu hari di mana tidak berguna harta, tidak berguna anak, tidak berguna segala yang berbentuk dengan makhluk, melainkan hati yang bersih menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Angkon na hati-hati na iya simaya na sampai tu hadapan ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggo hati-hati na kotor, hati-hati na marpanyakit, apalagi hati-hati na mati, indangkan sampai tu hadapan ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi angkon na ita sampai do hati-hati tahun ima tu hadapan ni Allah. Makanya guru-guru entah, para ulama-ulama, mereka mengambil beberapa tata cara ilmu sebagai pelajaran untuk seseorang agar supaya dia bisa membersihkan hatinya sehingga nanti selamat dunia dan akhirat. Aranison do sudah kuncina, anggojan mandung sehat hati-hati tahun, sehat masude seluruh badan tak. Anggo jabat selamat hati-hati tahun, selamat matungkin seluruh tubuh tahun di hadapan ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disebutkan membersihkan hati itu imma bilisanin au bifi'lin au biqalbin. Ada 3 cara. Kadang-kadang cara membersihkan hati itu dengan lisan. Kadang-kadang cara membersihkan hati itu melalui perbuatan. Sehingga perbuatan ini mengena ke dalam hati, maka hati bersih menghadap Allah. Lisan ini mengena kepada hati, maka hati pun akan bersih menghadap Allah. Au biqalbin, atau dengan hati itu sendiri membersihkan hati. Nah, dia dong tolu mocong, dot lidah niba be bisa doyas hati-hati niba. Dohot perbuatan niba be bisa do ias hati-hati niba. Dot hati-hati niba apalagi puncak na paling tinggi, ias hati-hati niba. Ibain hati-hati, payas hati-hati. Untung nomor 2. Wa amma bilisanin fasalasatu aqsamin. Adapun dengan cara lisan maka terbagi kepada 3 bahagian. Nah, pertama ning para ulama bikasratil istighfar. Lisan ini banyak-banyak membaca istighfar kepada Allah, maka istighfar itu akan membersihkan kotoran-kotoran hati. Jadi yang kon namar main do lidahon, ulang sip sayo. Habis sumbayang Nabinta Muhammad dalam sada riwayat saras nuli istighfar tu Allah, padahal mandung maksum sian dosa. Apalagi kita umatna na penuh dengan dosa, ibabahat ma istighfar, harana istighfaron amalan hati, amalan na bisa bayas hati-hati. Dalam Al-Quran bahat disuruh Allah Ta'ala, faqultu astaghfaru rabbakum innahu kana ghaffara. Katakanlah, minta ampunkan kepada Allah, sesungguhnya Allah itu maha pengampun. Bopesangana aha istighfarna indah masalahi, na penting minta ampunkan dari segala dosa-dosa, onpe bisa mon payas hati-hati mun lidah niba. Jadi yang guna jarang walak naimar istighfar, turan nana kotor biati neng. Napaduana bikasrati la ilaha illallah, dengan banyak-banyak mengucap la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. On pay zikir kon, hasil daripada zikir la ilaha illallah itu adalah bersihnya hati seseorang yang mengucap kalimat la ilaha illallah. Itu sih tujuannya, tidak dong lain-lain tujuan la ilaha illallah. Rasul mandokon jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharuilah imanmu dengan ucapan la ilaha illallah.
Manurun ma iman niba ucapkan musema la ilaha illallah. Diperbaharui terus payas hati-hati melalui lisan. Nah kemudian napatulun wa bi kasratis salati 'alan nabi, dan dengan memperbanyak mengucap salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. On pena luar biasa on. Allah sendiri bersolawat kepada Muhammad, malaikat pun bersolawat kepada Muhammad. Maka orang yang beriman kepada Allah bersolawat kepada Muhammad, itu adalah membersihkan hatinya, membersihkan batinnya dari sifat-sifat kekotoran. Sebab yang disolawati ini adalah makhluk yang paling bersih, maka hasilnya pun akan membersihkan hati. Jadi yang guna solong dua malan muna tuluan pamasuk ma soyas hati-hati, khusus payas hati-hati. Mun lidah niba, so lidahun terpelihara, masuk tu kalbun, hadir hati-hati itu Allah. Sadar. Wa amma bifi'lin, ada dengan perbuatan. Perbuatan ni bawon piangkon ijabo, palagi mangalatih mailala soyas hati-hati ni bawon, ikaridoon perbuatan naon nama nabayaskon hati-hati. Bitis i aqsamin, adong 9 mocom. Na pertama, la taqtulul hayawana indal hammam fil khas wasairil makan fil ammam. Indai bunuhnya binatang makhluk na bernyawa, sude binatang ijia sajope terkhusus naik kamar mandi. Jadi bala masuk kita tuh kamar mandi, adong isi binatang, adong isi hewan na bernyawa, ulang bunuh di kamar mandi. Palay bunuh na kotor lebih hati-hati mo. Jadi mengalatih hati-hati soyas, tidak tola membunuh hewan. Sekalipun hewan ini na memudaratkan tuiba. Ambo dipikirkan tola deh. Kita tidak mengkaji pikir. Kita mengkaji bagaimana supaya hati ini bersih menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulang ibunuh. Karena hak nyawa hanyalah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. On masuyas hati-hati tak. Sadar. Nabaduana taskin nabat biyadihi, raya mengalihin aik tutumbuhan dohot tangan dia sendiri. Awan pe tando-tando don perbuatan ni baon na mulia sehingga mengena tu hati-hati mayas hati-hati. Ulang buat bagayungi siram ko indah, dot tangan udah buat eki siram kon tu pohon-pohon ni, tu daun-daun ni, tu tumbuh-tumbuhan ni. Na mengena tu hati-hati ni bang. Dua, napatuluna wa mashur raksil yatim, menyentuh mengusap kepala anak yatim. Ulang ba na mengusap na sayo len doepeng mar 5.000 on yaran ko na mengusap sayo. Ilehen mo ko si dokah 5.000 atau 10.000 usap ulunaon. Pala anak nay tinggal kon niya na anak yatim, mengusap na munjolo tu balakang. Pala anak nay piatu tinggal kon ni umak, mengusap na mun balakang tu jolo. Lau ilin sidoka ibe menyentuh kepada kalbun payas hati-hati perbuatan deh. Ambo indara ala kanay na songonian berarti inda pera hati-hatinya ias di hadapan ni Allah. Kemudian nabobat na wa mashur rijlainil ummahat, menyentuh dua kaki ibunya. Ijamai apat ni umat niya. Ambo na mangulu dupi orang tuan tak ada buru, ulang sia-siawan. Bope nagit ibasuho homay, bope nagit ipisat-pisat ko homay, bope nagit iapus-apus ko homay, na bunting disentuh patnaon. Onpe adalah perbuatan na sangat mulia na bisa membangkitkan hati na bersih tu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berkahi adong di orang tua. Al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Makanya Nabi SAW mendokon ketika ditanya sahabat, "Tuisya Umar bakti ya Rasul?" Ibumu. Setelah ibumu, setelah ibumu, setelah abuka, baru ayahmu. Masya Allah. Nah mulia derajat ni umaon di sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian napa di mana wayak tubus salawat bil kirtas, menulis salawat di kertas-kertas. On kareyo nyalak na sikola mon, paladong anak ta na sikola, dokon janaktai. Dat tulis boto solawati di karotesmu, dat tulis solawati di bukumu, di awal ni bukumu, sodong mengena tu hati-hati bayas hati-hati tatu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian naponom nawayam sahu sadrihi indal ghadab, menyentuh dadanya ketika ia marah. Marah
terhadap teman, marah terhadap tetangga, marah terhadap orang yang menyakiti, orang yang menzolimi, marah terhadap orang yang jahat terhadapnya, isentuh maun niba mar istighfar kiba. Perbuatan nasongono dan pe dinilai pahalo di sisi Allah. Selain bayas hati-hati mar pahalo na mengusap dadami ketika ho marah kepada seseorang. Kemudian napapituna wa yakulu ma saqata minal maidah. Ondo napa yang mengamalkanna? Memakan apa-apa yang terjatuh dari tempat ia makan. Mangan kiba sa pinggan songonon, madabu sa butir indahan buat anggo barani maalaki membuat na ias ate-ate niya. Salah satu langkah perbuatan niya bayas ate-ate. Buat mulakan basu pangan. Arana bandopon ni nabinta mana tahu dina sa biji ido berkah ni panganon mi na sa pinggan ni. Habis kopi na sa pinggan yang guna buat mudo sa biji na madabui ngadong berkah na isido berkah nai. Maka na ibuat sa tiop madabu panganon ni ba ulang adong na tersisa. Ido maksud ni. Karena innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin, sesungguhnya mubazziri adalah dongan ni syaitan. Indah suka nabinta. Kemudian napalapan na wa yazurul fuqara wal masakin, mengunjungi alak-alak na fakir, alak-alak na miskin. Kaiba marsilaturrahim tualak na miskin na somarepeng, kaiba tualak na fakir na membutuhkan, ulang tualak na kayo sa iyo markunjung. Anggo tualak na kayo sa iyo ita markunjung, luba de ita ati-atin taon tunduk tu Allah Ta'ala. Kaya anggo tualak na miskin may ta kay ziarah markunjung, copat ati-ati mi lunak sampai bersih di hadapan ni Allah. Lau mulak tong solong kon 50.000 kan, na fakir na miskin ziarah, dapat sidokahna. Kemudian na terakhir na pasambilan na wa yaqulu assalamu alaikum ila sairi ma akala minhu. On tambahan don iucapkon niya salam sa tiap mangan kon aha sa yun pangan. So berkah tu boltogi. Palagi mangan indahan marsalam kibayo tu panganon ni so baru pangan-panganon. So ias ati-ati, so ias tempat na masukon makanan tu bakasan boltok ni Pak. Ngaun jungon orang kita amal konti. Onpe adalah salah satu ibadah doon di hadapan ni Allah. Nah sambilan mocomon mata cara melalui perbuatan ni sada-sada lagi ias ati-ati niya. Anggora maya mandawam kona. Kemudian na terakhir wa amma biqalbin, adapun dengan hati, membersihkan hati itu, inilah puncak yang tinggi di hadapan Allah. Bihuduri qalbihi ilallah ma'a dzikri la ilaha illallah, dengan hadirnya hatinya kepada Allah, dengan selalu menyebut-nyebut Allah, 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 Allah. Indah unjung mantak Allah sian ati-atinia, anggoon iasmai ati-atinia lagi. Baik sangat naisip yalak na ulang mantak ati-atimun mengucap Allah aso, pada hakikat nangana unjung dagosip ati-ation mengucap Tuhan. Nama ragorak sajo di Allah, Allah, Allah. Cuman ngamang arasoy bain bahat na dosanta. Indai rasuan jabat bahasa ni ati-ation bain bahat na kesalahan kemaksiatan di hadapan ni Allah. Tai anggo bening ma ati-ati nangkin iperbuat lisan niba, iperbuat perbuatan niba baru masuk tingkat na paling tinggi na ati-ati niba, pasti mangarasoy hadirna Allah Ta'ala di ati-atinta. Allah, Allah, Allah. Isa jo maulang lepas sian ati-atinta. Pala jabat matar laksanaon na songononan qalbun salim, hati yang selamat menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mar penyakit may lalahu ati-ati, amal kon manaonan, hadir kon ma ati-ati mututuhan. Ro may lalahu dongki tu sada-sada alaki, hadir kon ma ati-ati mutuhan. Allah din namang hendaki. Ang inda ben na kehendak ni Allah inda terjadi. Allah, Allah, Allah. Kembali lagi kepada Allah. Minallah ilallah, dari Allah dan kembali pula kepada Allah. Awan makaji di dalam terdapat dalam kitab tasawuf yang disusun oleh para ulama-ulama salafus salih yang diakui kezohiran kebatinannya, kesucian hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ahane sampeon sabornginon kajinta marmanfaat di kita, menambah ilmu dan amal ibadah di kita, khususnya memperkuat keimanan dan ketakwaan tu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.